Oke, nah jadi aturannya simple banget. Tinggal kalian urutkan A, B, C atau eh, ya sesuai dengan apa yang disebutkan ya huruf kata-katanya. Jadi for example, white, weight, with. Nah, berarti kalau kayak gitu urutannya gimana? Urutannya tetap ya, tetap A, B, C karena white, weight, with itu sesuai nih sama urutannya. Jadi dari sini A, kemudian yang A white, kemudian weight, dan selanjutnya with. Nah, jadi untuk yang selanjutnya nanti ini kalian susun ya, apakah itu yang B duluan, apa yang C duluan, atau yang A duluan, kayak gitu. Kira-kira paham ya? Mudah-mudahan paham sih ya. Oke, jadi kita mulai aja. Oke, tolong dengarkan baik-baik ya. Siap. Oke, untuk yang pertama nih, huruf lagi. Word. The first word is with. The second word is white. The third word is wait. Jadi ada with, white, with. Wait. With, white, wait. Nah, apa aja tuh hurufnya? Widih, mantep Hana. Oke, yang lainnya direct message ya nih. So everyone juga nggak apa-apa kok. Jadi supaya teman-temannya juga tahu kayak gitu ya. Oke, nah jadi urutannya yang benar itu adalah C, kemudian A, dan B. Jadi with, white, wait. Oke, nice try teman-teman. Oke, yang selanjutnya bright, bright, bridge. Bright, bright, bridge. Oke, bisa ditulis. Bright, bright, bridge. Apa aja tuh? Bright, bright, bridge. Iya, yang lainnya? Ini mantap. Iya, jadi jawabannya C, B, A. Jadi bright itu yang ini, bright, ini bright, dan yang ini bridge. Oke, siap. Yang selanjutnya, her, here, hair. Her, here, hair. Yang mana tuh? Widih, mantap. Udah ada yang jawab nih. Yang lainnya? Her, here, hair. Oke, mantap. Iya, jadi jawabannya adalah BAC. Her, here, hair. Gitu ya. Siap. Wih, pada pinter-pinter nih ternyata murid Cahaya. Oke, selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya, fur, for, far. Yang selanjutnya, fur, for, far. Mana aja tuh? Wait ya. Sebentar, sebentar. Em, oke, iya. Habis ini kita latihan soal ya. Oke, jadi jawabannya adalah fur for far itu A, B, C. Oke. Selanjutnya, yang terakhir nih. Yang terakhir itu top to toe. Top to toe. Nah, yang mana tuh?
top to toe. Oke, ada yang jawab nih sudah. C, B, A. Iya, benar jawabannya. Jadi C yang ini, kemudian yang A, yang top to toe. Wait. Top to toe ya. Jadi yang ini. Jadi C, A, B. Oke. Oke, nice try everybody. Nah, thank you so much udah bermain sama aku. Ya, ini ya bukan mainan-mainan juga sih ya, lebih ke Miss pengen tahu nih, apakah kalian bisa membedakan gitu ya antara pronunciation yang satu dengan yang lain. Oke, dan ternyata banyak dari murid Cahaya yang pinter nih. Oke, siap, bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal ya. Wait, Miss ganti dulu. Wait. Sebentar ya, sebentar. Ini masih loading nih. Udah kelihatan belum? Semoga udah kelihatan ya. Oke, siap. Nah, jadi untuk kali ini kita bakalan bahas tentang dua jenis soal, yaitu tentang announcement dan satunya lagi itu narrative. Jadi kalau announcement ini dia teksnya singkat aja ya, nggak begitu panjang. Sedangkan kalau naratif biasanya ya pasti panjang gitu. Nah, jadi ini eh, mirip juga kayak yang latihan kemarin kan kita bahas tentang infografik nih. Itu kan singkat aja ya kan. Tapi kita harus meneliti nih, kayak gitu dalam infografik itu isinya seperti apa sih kayak gitu. Kemudian untuk di pertemuan sebelumnya tuh juga kita kan ada soal yang belum selesai ya, ada dua soal yang belum selesai ya. Nah, ini kalau misalnya nanti waktunya masih cukup, nanti kita bisa bahas soal itu ya. Tapi kalau nggak cukup berarti kita cukupkan sampai yang ini aja dulu kayak gitu. Jadi untuk yang ini kita bakal bahas announcement dan narrative. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau naratif itu biasanya teks-teksnya itu panjang ya dan berisi tentang kisah folktale ya. Folktale bisa apa namanya legenda zaman dulu kayak gitu atau bisa juga tentang fable atau kisah hewan seperti itu. Nah, jadi kita bakalan bahas dua soal itu ya. Nanti uh, please let me know if you guys have any difficulties ya in the future. Oke, bisa kalian tulis di kolom komentar juga nanti pas sudah di-upload di YouTube. Jadi untuk teman-teman juga yang misalkan ada kendala gitu sama jaringan misalnya karena apa namanya ya mungkin di beberapa tempat agak lemot, di tempat Miss juga seperti itu. Jadi itu nanti bisa dilihat di YouTube ya, dicek di YouTube. Oke. Oke, so kita bakal bahas untuk soal yang pertama nih. Ini Miss ambil dari soal tryout 3 dari Gunung Kidul di tahun 2024. So, this attention, students of 8th grade of SMP Tunas Bangsa. This Tuesday, January 14th, is the registration deadline for the trip to Bromo. Complete your registration form in the link provided before 12 p.m. The payment must be made at the committee account BPDDIY. Blah blah blah. No late exception. For further information, please contact Mr. Gunawan Haryo. Best regards, Sukesi Rima, the coordinator of the Bromo trip. Oke, nah jadi ini biasanya kalau misalnya announcement ada bagian pembukaan, isi dan penutup ya. Pastinya kayak gitu. Dan bisa kalian lihat ya di sini ciri-ciri dari announcement itu pasti apa namanya? Ada sebagian juga sih yang tidak mencantumkan ya, tapi biasanya itu mencantumkan apa? Mencantumkan kontak yang bisa dihubungin seperti itu untuk menanyakan eh,
informasi lebih lanjut ya kan, informasi lebih lanjut tentang pengumuman tersebut atau mungkin menanyakan hal-hal yang lain. Jadi pasti ada itu nih untuk apa namanya untuk announcement ataupun kalau misalkan bukan berupa nomor, biasanya ada nama orang lah kayak gitu. Jadi kita bisa apa ya berkonsultasi sama orang itu atau menanyakan langsung kayak gitu ke orang tersebut seperti itu. Oke, dan kita lihat juga ya di soalnya. Jadi ini soalnya what is the intention of the text? Kemudian after reading the text, students will. Nah, jadi ini kita cari intentionnya atau tujuannya. Kemudian ini arahannya sih ya, arahan dari announcement itu apa? Karena setelah membaca teksnya, itu siswa itu mau ngapain, akan ngapain kayak gitu. Nah, oke kita lihat ya di sini. Nah, di sini artinya ini Miss artikan satu-satu supaya teman-teman yang baru join mungkin yang eh, mungkin vocabulary-nya masih belum begitu banyak, jadi bisa terbantu ya gitu. Jadi sambil juga belajar. Oke? Nah, attention itu perhatian students of 8th grade of SMP Tunas Bangsa. Jadi siswa kelas 8 dari SMP Tunas Bangsa. This Tuesday, January 14th, pada Selasa ini, tanggal 14 Januari, is the registration deadline for the trip to Bromo. Adalah hari terakhir atau tanggal terakhir untuk pendaftaran, registration itu pendaftaran, registration, pendaftaran, deadline, itu bagi sebagian dari kalian pasti juga nggak asing ya sama deadline gitu. Deadline tugasnya kapan nih? Itu hari terakhir atau batas waktu. Batas waktu. Batas waktu. Jadi jadi di sini batas waktu pendaftaran ya. Batas waktu pendaftaran untuk trip to Bromo, perjalanan ke Bromo atau bisa apa namanya kita artikan juga kayak wisata gitu ya, wisata ke Bromo, trip to Bromo. Oke, trip itu perjalanan. Perjalanan. Oke. Complete your registration form in the link provided before 12 p.m. Jadi, complete, lengkapi ya, disuruh melengkapi your registration form, formulir pendaftaran. Jadi, form itu formulir ya. Formulir registration pendaftaran ya in the link provided before 12 p.m. Di link yang disediakan sebelum jam 12 malam gitu. Provided itu yang disediakan, provided disediakan atau tersedia. Oke, sebelum pukul 12 malam. Nah, di sini ada PM ya. Kalau PM itu ini tambahan informasi itu artinya post meridium. Meridium. Kalau AM itu ante meridian. Nah, seperti ini. Jadi kalau post meridium itu dia rentangnya dari jam 12. Oh, wait. 12. Ini 12 malam ya maksudnya. Ini wait, ini nih bisa jadi 12 PM ya karena di sini eh ya dia nulisnya cuma 12 aja. Maksudnya dia nggak yang 0000 kayak gitu. Dan kalau 0000 itu sebenarnya masuk ke antemeridium gitu. Jadi eh, masuk ke pagi gitu jam 12 pagi. Jadi mulai dari 0000 ini termasuk pagi sampai sebelum dari jam 12 nih. Jadi jam 12 12 maaf dari sampai jam 11 maksudnya. Baik. 11:59. Nah, seperti itu. Kalau yang ini
Dia dari jam 12. Oh iya, maksudnya ini 12 ini ya. Bisa ini 12 siang sih. Wait ya guys, kita cek lagi ya. 12.00 sampai, jadi yang siang nih. Kemudian sampai jam, oh ini maksudnya 23. Eh, wait guys. Oh benar-benar. Jam 11 sama, nah kalau yang ini 23.59 seperti itu. Jadi yang ini post meridian. Misalkan, em, apa namanya, kalau kalian bilang jam 1 siang, berarti 1 p.m. Kalau jam 2 malam berarti 2 a.m. kayak gitu. Jadi itu penggunaannya untuk rentang yang ini. Dan ini kan kalau yang seperti ini kan kita menggunakan waktu yang dari jam 1 sampai jam 24. Sedangkan kalau yang eh, menggunakan PM dan AM itu biasanya cukup yang disebutkan dari yang jam 1 sampai jam 12 kayak gitu. Jadi jam 1 a.m. misalkan berarti jam 1 pagi tuh, which means ya 01.00. Sedangkan kalau jam 1 siang berarti dia menggunakan 1 p.m. 1 p.m. Nah, kalau 1 p.m. berarti kalau misalkan menggunakan waktu yang dari 1 sampai 24 berarti itu jam 13.00 gitu ya. Nah, kalau di sini ini Miss nangkepnya itu adalah jam 12 p.m. Jadi kalau 12 p.m. itu masuk ke yang ini maksudnya. Jadi yang menuju ke jam 12 malamnya itu gitu, seperti itu. Nah, oke, I hope you guys apa namanya? Get the information. Nah, selanjutnya, the payment must be made at the comedy account BPDDIY bla bla bla. Nah, itu nomornya ya. Jadi, pembayarannya harus dilakukan atau wait guys, sebentar ya, ada yang lakukan dulu. Oke. Di sini panas banget, jadi Miss harus nyalain kipas dulu. Oke. Jadi, payment itu pembayaran. Payment, pembayaran, pembayaran. Jadi pembayarnya harus dilakukan eh, ke akun bank panitia. Jadi ke akun bank panitia, komiti. Komiti itu ini bacanya comedy, kayak komedi gitu, tapi K pakai A, comedy gitu. Comedy. Jadinya komite itu wait, komiti, comedy bisa kayak komite gitu. Itu panitia. Panitia. Kalau bahasa Indonesianya kan kadang-kadang orang manggilnya komite gitu. Komite pendaftaran seperti itu. Panitia pendaftaran. Nah, kalau ini eh, ke akun panitia ya, akun bank panitia yang menggunakan BPD DIY. Kemudian no late exception. Jadi eh, kalau misalnya terlambat tidak diterima gitu. Tidak menerima eh, tidak menerima keterlambatan. Jadi terlambat. Wait, maaf guys, tenggorokan bisa agak seret. Wait ya, wait, sebentar. Jadi kalau misalnya, ya ini nggak apa namanya, nggak diterima kalau misalnya terlambat seperti itu. So for further information, untuk informasi lebih lanjut, jadi further itu artinya lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut, please kontak Mr. Gunawan Haryo. Tolong hubungi Mr. Gunawan Haryo, Pak Gunawan Haryo di nomor yang tertera. Disregard itu artinya salam. Sukesirima, the coordinator of the Bromo trip. Jadi dari Sukesirima yaitu koordinator dari trip atau perjalanan ke Bromo seperti itu. Oke, nah jadi ini sudah tahu ya informasinya semuanya tentang apa. Jadi intinya di sini untuk melengkapi ya kan, untuk complete
Biasanya kalau pengumuman itu pasti ada imperative word atau kata perintah. Nah, di sini kata perintahnya itu complete. Nah, jadi wait, belum kok nggak muncul. Bentar ya. Oh, ini dia. Jadi complete. Nah, complete itu lengkapi. Kemudian apa lagi nih? Complete your registration. Nah, kemudian ini diarahkan untuk pembayarannya ya. Jadi the payment must be made at the committee. Gitu. Ini the paymentnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalau announcement sendiri itu ada kalimat imperatifnya atau kata perintah yang di sini contohnya itu complete. Nah, jadi kalau dari complete di sini bisa kita lihat ya kalau dia itu menggunakan verb aja. Jadi kata perintah itu biasanya hanya verbnya aja langsung yang diucapkan kayak gitu. Oke, wait ya. Selanjutnya, nah langsung ke soalnya. What is the intention of the text? Jadi tujuan dari teksnya tadi apa? Oke, yang pertama, to describe the registration form. Untuk menjelaskan, apakah ini menjelaskan? Enggak ya, karena di sini informationnya enggak enggak menjelaskan dari registration formnya. Kemudian to tell procedure. Procedure-nya enggak ya, procedure of the registration. Di sini bukan menunjukkan procedure-nya juga ya. Tadi balik lagi untuk melengkapi nih kayak himbauan atau suruhan atau perintah ya untuk eh, melengkapi link yang link pendaftaran ya, formulir pendaftaran yang ada di link seperti itu. Kemudian yang C, the information about the way to do the payment. Nah, apakah ini tadi ada informasi untuk melakukan untuk informasinya, maksudnya informasi untuk melakukan pembayaran aja, kan bukan cuman itu ya. Nah, tapi juga untuk melengkapi. Nah, jadi yang terakhir, to inform deadline for registration and the payment. Nah, ini jawaban yang tepat karena dia ngasih tahu untuk ngisi ya, untuk ngisi eh, pendaftarannya tadi, formulir pendaftarannya tadi sebelum deadline ya. Deadline yang di sini tanggal 14 Februari 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 lagi 14 Januari ya 14 Januari kemudian melakukan pembayaran. Nah, jadi yang jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke, next. After reading the text, the students will. Nah, tadi ya sesuai sama yang ini arahannya. Oke, kita lihat. A. Register and make the payment on time. Nah, ini jawaban yang tepat juga ya karena apa namanya? Tadi sudah jelas ya untuk melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran. Nah, kalau yang lainnya nih berarti salah ya. Coba kita cek ya. Meet Mr. Gunawan Haryo to pay the cost of the trip. Nah, di sini kan bukan ketemu sama Mr. Gunawan ya untuk membayar tripnya tadi. Nah, juga ke Mr. Gunawan Haryo itu buat apa? Ternyata kan untuk menanyakan informasi yang lebih lanjut ya kan. Jadi yang ini juga salah. Ini salah. Oke. Next, complete the registration in the administration office. Melengkapi registration pendaftaran mereka di administrasi. Kantor administrasi ini juga salah ya. Karena tadi kan disuruh ngisi link aja gitu untuk formulir pendaftarannya. Kemudian yang D, make a good preparation and do packing for their trip. Nah, ini tidak diinformasikan di sini dan nggak dihimbau untuk itu, tapi untuk melengkapi pendaftaran dan melakukan pembayaran. Jadi yang tepat adalah yang A. Oke, siap. Nice. Selanjutnya. Nah, ini Miss ambil dari TPM kota, tapi Miss lupa yang keberapa ya. Ini untuk yang paket B. Nah, di sini ada tentang art exhibition. Art exhibition. Jadi pertunjukan seni. Oke, kita cek ya di sini. Dear parents, family, guardians, colleagues, and friends, the IB Visual Arts students are proud to present a selection of work produced during the course of their 2-year Visual Arts Diploma program. They will hold an exhibition that is part of their IB course requirements and would like to invite you to come to celebrate this achievement with them. A private viewing will take place
at ISL on Tuesday, the 4th April from 1630 until 1930. The exhibition will be on the mezzanine floor where refreshments will be available to make this event a very special one. We are looking forward to welcoming you. With kind regards, grade 12 students and Mr. Baudouin, IBR teacher. Tuesday, the 4th of April, 1630 to 1930, International School of Lion, Mezzanine Floor. Oke, nah kita artikan satu-satu ya. Dear parents, family, guardian, colleagues. Nah, ini ada tambahan informasi. Ada beberapa mungkin yang susah ya. Jadi guardian, guardian itu kalau misalkan kalian ya biasanya kan taunya oh itu penjaga ya gitu, guardian atau penolong gitu kan. Nah, tapi ini bukan penolong, tapi ini maksudnya adalah wali seperti itu. Jadi artinya macam-macam ya. Ada bisa wali. Wait, bentar ya, sebentar. Ini Miss ada sedikit kendala nih. Oke, wali bisa juga apa ya, penjaga gitu, penjaga atau bisa juga kayak pamong gitu. Nah, jadi yang ngarahin gitu, pamong. Nah, kemudian ada juga colleagues. Kali Kolegues. Nah, ini bacanya kalik itu rekan kerja atau teman juga bisa. Teman seperti itu. Nah, kemudian yang terhormat, ya ini jadi apa, dear parents, family, guardians, and colleagues. Yang terhormat, orang tua, keluarga, wali, rekan-rekan, dan teman-teman. The IB Visual Arts students, jadi visual arts itu berarti visual, seni visual, siswa atau murid seni visual IB atau IB are proud to present a selection of work. Bangga mempersembahkan, dengan bangga mempersembahkan, proud itu bangga ya, to present, present itu mempersembahkan. Bisa juga menunjukkan, present a selection of work, a selection of work produced during the course. Jadi pilihan karya-karya pilihan, karya-karya pilihan yang dihasilkan selama pembelajaran mereka, yaitu two-year visual arts diploma program, yaitu program visual, seni visual, program diploma seni visual selama 2 tahun. Oke, kemudian they will hold an exhibition. Hold itu artinya melaksanakan. Ini bisa juga artinya memegang, uh, memegang sesuatu kayak gitu. Jadi kita harus lihat konteksnya gitu. Kalau misalnya di sini hold an exhibition, ini berarti uh, melakukan atau melaksanakan gitu. Kalau misalnya sesudahnya itu kata benda yang misalkan kayak HP kayak gitu atau benda-benda yang bisa kita pegang, nah itu berarti hold yang di situ artinya memegang gitu. Kalau ini exhibition itu pameran ya. Jadi nggak mungkin kan kita memegang pameran gitu. Jadi pasti melaksanakan gitu. Hold ini maksudnya seperti itu. Artinya itu.
Jadi artinya macam-macam. Exhibition itu pameran. Oke, that is part of their IB course requirements yang merupakan bagian dari eh, kewajiban atau syarat ya, syarat-syarat dari pembelajaran IB. Dan and would like to invite you to come dan ingin atau hendak mengundang Anda untuk datang. Jadi invite, mengundang untuk datang to celebrate this achievement with them, me, untuk datang apa tadi? Celebrate ya. Celebrate itu merayakan, merayakan achievement itu pencapaian, achievement pencapaian. Oke, jadi untuk merayakan pencapaian ini dengan mereka, bersama mereka. A private viewing will take place. Jadi private viewing di sini, private viewing di sini bisa diartikan kayak menunjukkan eh, apa ya secara pribadi atau pertunjukan yang eksklusif seperti itu, yang private gitu, yang khusus aja gitu, nggak sembarang orang bisa lihat lah gitu. Maksudnya kayak kalian bayangkan di private gitu ya kan, kalau suatu tempat yang private itu kan bukan yang terbuka, nah itu maksudnya tertutup gitu ya, tertutup. Jadi penunjukan atau pertunjukan tunjukan tertutup, nah itu tertutup will take place akan dilakukan atau bertempat gitu. Take place bertempat di bertempat di ISL on Tuesday di ISL di hari Selasa the 4th of April from 1630 to 1930. Jadi pada hari Selasa tanggal 4 April dari jam 16.30 sampai 19.30. Nah, ini bedanya kan yang dari announcement yang sebelumnya tadi kan pakai AM PM, sedangkan yang ini menggunakan jam yang 1 sampai 24 nih. Jadi dia menggunakan 16:30 until 19:30 kayak gitu. Nah, ini nggak pakai AM ataupun PM kayak gitu. Jadi itu ya yang membedakan untuk jamnya. Oke, next. The exhibition will be on the mezzanine floor where refreshment will be available. Oke, jadi pertunjukannya akan diadakan di mezzanine floor atau lantai mezanin. Jadi lantai mezanin itu yang biasanya digunakan untuk apa? Pertunjukan pertunjukan seni ya, mezzanine floor art misalnya gini. Ini contohnya kayak gini lah. Art gallery, coba gallery. Nah, contohnya yang kayak gini. Ini sedikit intermezzo ya, supaya kalian nggak terlalu berkutat juga sama itu. Nah, jadi modelnya seperti ini. Mezzanine, wait, kita mezzanine art gallery. Nah, ini deh. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi bisa bayangin ya kalau mezanin itu seperti apa. Jadi itu tuh kayak jenis bangunan gitu yang bentuknya seperti ini desainnya. Jadi kalau ngelihat ya bisa yang seperti ini gitu. Dari atas ke bawah. Jadi ada semi terbuka lah yang bagian atasnya seperti itu. Oke, next. Where refreshment will be available to make this event a very special one. Refreshment itu artinya adalah penyegar ya. Penyegar di sini maksudnya kayak snack makanan seperti itu. Atau minuman gitu kan refresh ya. Refreshment penyegar berupa minuman atau makanan kayak gitu. Kemudian will be available akan tersedia untuk to make this event a very special untuk membuat event ini atau kegiatan ini menjadi event yang spesial seperti itu. We are looking forward to welcoming you. Kami menunggu kamu untuk menyambutmu. Kami menunggu ya, we're looking forward itu menunggu
eh, kehadiranmu seperti itu. Looking forward, menunggu, to welcoming you, untuk menyambutmu, welcoming, menyambut. Oke, okay. With kind regards, dengan eh, dengan salam yang baik. Wait, dengan salam atau salam gitu. Grade 12 students, jadi kelas 12, dan Mr. Budwan, ini gimana bacanya susah juga. Budwain, maybe. Mungkin kayak gitu. I be art teacher, jadi art teacher atau guru seni. On Tuesday, Selasa, 4 April, 16:30, 19:30. Ini waktunya ya. Jadi Selasa, tanggal 4 April, kemudian di International School of Lyon, Mezzanine Floor, di sini tempatnya. Jadi yang di sini itu menunjukkan apa tanggal dan juga lokasinya ya. Oke. Next, kita masuk ke soalnya nih. The purpose of writing the text. Nah, jadi tadi kan ada intention, ada juga purpose nih, artinya sama ya. Jadi tujuannya. Intention tadi, wait, ini kita tambahkan ya. Purpose itu tujuan. Bisa juga menggunakan goal. Bisa juga menggunakan intention. Seperti itu. Itu artinya tujuan. Oke, the purpose of writing the text is yang A, to tell the 12 graders to contribute to the art exhibition. Apakah seperti itu? Enggak ya. Karena kan tadi justru malah anak-anak kelas 12 ya yang eh, apa namanya? Wait, wait, wait. Ini kan tujuan dari exhibitionnya ini, pengumumannya ini tadi bukan untuk kontribusi, tapi untuk datang, ya kan? Untuk datang ke eh, art exhibitionnya itu atau pertunjukan seninya gitu. Jadi bukan untuk berkontribusi kayak gitu. Kemudian selain itu juga di sini kan 12 graders kayak gitu. Sedangkan di sini kan untuk siapa di sini? Nah, yang ditujukan itu yang ini. Kok jelek banget sih? Bentar. Oke. Yang ditujukan itu kan yang ini. Dear parents, family, guardians, colleagues, and friends kayak gitu. Nah, jadi bukan yang ini ya. Oke. Kemudian to invite students of visual art to join the art exhibition. Nah, ini untuk mengundang siswa dari visual art atau seni visual untuk mengikuti art exhibition. Bukan juga ya, tujuannya lagi balik tadi ini ke sini nih, ke orang-orang yang ini nih, dan ini ke students nih, ke students aja. Jadi ini bukan juga ya. Kemudian to inform the readers to conduct the art exhibition. Nah, ini mungkin kalian sekilas bakalan jawab ini kali, tapi coba lihat lagi. Ini ternyata dia disuruh conduct. Conduct itu sama kayak ini, contribute atau sama kayak hold. Sama kayak hold ya, dia itu mengadakan nih. Nah, jadi ini salah ya, karena mereka itu diundang untuk datang, bukan untuk mengadakan atau melaksanakan art exhibitionnya itu tadi. Oke, kita tulis di sini ya. Salah. Ini. Ya, conduct. Conduct itu artinya mengadakan atau melakukan juga bisa. Atau juga melaksanakan. Jadi tergantung konteks ya. Oke, next. To inform the readers. Oh, enggak, ini yang tadi ya. Sorry. Yang D, to ask the audience to visit the art exhibition. Nah, ini jawaban yang tepat. Ya, karena kalau kita lihat dari A, B, sampai C, itu kan salah ya. Jadi ini jawaban yang tepat. Dan juga kita cek lagi untuk artinya, untuk mengajak audience atau pemirsa atau apa namanya, orang-orang gitu ya, orang-orang untuk mengunjungi
the art exhibition atau pertunjukan seni. Kemudian yang selanjutnya nomor 8. What might students' parents do after reading the announcement? Oke, jadi setelah ini yang parents ya, apa yang akan dilakukan sama orang tua setelah tahu announcement-nya itu tadi? Oke, kita cek yang yang satu, they may visit the exhibition on the D-Day. Nah, mereka akan mengunjungi pamerannya. Pamerannya itu di hari H atau di hari pelaksanaannya. Ya benar ya, karena diundangnya pada tanggal itu. Kemudian, they will persuade their children to join the exhibition. Nah, ini persuade itu artinya membujuk. Wait, ini Miss tambahkan nih. Persuade itu artinya membujuk. Nah, kalau kita lihat dari pengumumannya tadi kan bukan orang tua disuruh membujuk anaknya ya, tapi justru anaknya yang mungkin sudah ikut kayak gitu. Jadi mereka nggak perlu melakukan they don't need to persuade their children, nggak perlu membujuk anak-anaknya atau apa namanya, karena di sini kan juga bukan ditujukan ke anak-anaknya itu tadi ya kayak gitu, tapi ke orang tua dan seterusnya tadi. Oke, next. They might ask their colleagues to carry out the program. Nah, ini juga eh, apakah yang ini benar? They might ask their colleagues. Nah, ini nggak benar ya, karena kan tadi bukan untuk melaksanakan nih. Carry out ya, ini ada tambahan lagi nih. Carry out itu melaksanakan atau melakukan, mengadakan, mengadakan. Nah, ini juga sama kayak yang ini. Jadi, carry out itu mirip sama yang ini, conduct ini tadi, conduct atau hold gitu. Jadi, ini banyak sekali sinonimnya ya, teman-teman. Jadi, Miss di sini memang apa namanya, ngasih juga vocabulary seperti ini supaya kalian juga tahu nih di sampingnya kalau ada sinonimnya nih untuk hold, conduct, dan juga yang ini carry out itu ternyata juga meaningnya itu sama seperti itu. Oke, berarti yang ini juga salah ya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4. They will probably ask their family members to see the event. Mereka mungkin akan meminta atau mengajak their family members atau anggota keluarga mereka untuk melihat event tersebut, melihat kegiatan tersebut. Nah, ini benar ya, karena kan di sini tadi ditujukan ke orang-orang ini gitu. Jadi ini benar jawabannya. Oke, let's see. Jawabannya ada 1 dan 4. Oke, mana yang 1 dan 4 itu yang B. Oke, nah jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya kalau ada satu soal aja yang jawabannya benar, ya kan? Kita bisa eliminasi yang lain kayak gitu. Yang mana yang saat nomornya ini nggak ada kayak gitu. Nah, di sini kan yang nggak ada contohnya itu yang C dan D ya. Jadi ini bisa langsung kita eliminasi aja seperti itu. Itu untuk cara cepatnya ya. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya kalian punya waktu lebih gitu ya. Kalian bisa ngecek ulang gitu untuk memastikan apakah jawaban kalian itu tepat seperti itu. Oke, next nomor 9. The following statements are in line with the announcement. Jadi apa namanya? Statement di bawah ini yang in line, yang sesuai dengan pengumumannya. Itu yang mana kayak gitu. Oke, yang pertama, the committees provide snacks and drinks. Nah, apakah komitenya tadi menyediakan snacks and drinks? Nah, itu kita bisa lihat dari yang sini ya. Refreshments will be available. Nah, jadi refreshment-nya itu yang dimaksud dengan snacks and drinks-nya itu tadi seperti itu. Nah, jadi yang ini jawabannya benar ya. Nah, dari sini kita bisa juga langsung eliminasi yang lain nih. Jadi yang C dan juga yang D. Oke. Kemudian yang kedua, the exhibition is one of the IB course concerns. Jadi apa namanya ini? Pameran tersebut merupakan salah satu dari perhatian IB course kayak gitu. Apakah iya? Nah, di sini itu kita lihat tadi. Oh, nah, di sini Miss belum catat ya di sini. Miss tambahkan di sini. Wait.
Nah, jadi tadi ada requirements. Requirements. Nah, requirements ini artinya itu persyaratan. Sebentar ya. Nah, ini kan artinya persyaratan. Bisa juga suatu keharusan gitu yang apa ya kayak tugas gitu ya, tugas yang harus dilakukan gitu sama course-nya ini, sama pembelajarannya ini gitu. Jadi persyaratan. Nah, di sini tadi hubungannya apa sama yang ini concerns. Jadi concern ini juga apa namanya bisa berarti apa ya maknanya tuh mirip sama itu. Jadi hal yang diperhatikan gitu. Concern itu kan artinya hal yang diperhatikan atau perhatian gitu. Perhatian kita ke mana kayak gitu concern itu. Nah, jadi ini merupakan jawaban yang benar nih, yang dua nih. Tuh, jadi yang ini itu benar. Oke, kalau misalnya di sini kita bisa langsung tahu ya, jawaban yang tepat itu yang A. Jadi yang satu dan dua seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa cek juga untuk yang artinya, yang nomor tiga dan empat. Oh ya, ini tadi Miss belum tambahin concern. Concern itu artinya perhatian. Oke, next. All visual art students participate in the exhibition. Jadi semua siswa visual art atau apa tadi? Visual art, seni visual berpartisipasi di pameran tersebut. Nah, apakah seperti itu? Enggak ya tadi. Karena di sini tadi kan cuman selection aja nih. Hanya art-art yang pilihan aja, karya-karya pilihan aja nih itu yang digunakan. Oke, ini Miss ada notice satu hal juga di sini. Nah, jadi untuk sebagian dari kalian yang mungkin bingung, Miss itu kan work ya. Di situ iya ada work. Work itu kan artinya bekerja. Iya, bener sih, artinya bekerja. Nah, tapi work itu sama kayak apa namanya? Kata-kata lainnya dalam bahasa Inggris, dia itu satu kata itu ada sinonimnya atau maknanya tuh bisa digunakan untuk hal yang lain. Jadi work yang di sini itu artinya karya, karya gitu, karya yang dihasilkan gitu. Nah, bisa juga artinya bekerja, kerja. Nah, itu tergantung sama konteksnya. Balik lagi, makanya kita kalau untuk memahami satu kalau misalnya ada satu kata yang kita itu nggak ngerti artinya apa atau kok artinya bekerja ya tapi ini kayaknya bukan bekerja, nah itulah apa namanya saatnya kita tuh harus apa namanya membaca keseluruhan kalimatnya. Itu pentingnya kita harus tahu konteks, jadi kita harus baca dulu semuanya dalam satu kalimat dulu apa artinya, eh, eh, kita baca satu kalimat, nah baru kita menentukan nih, oh ini berarti kata-kata yang ada di dalamnya ini tentang apa gitu. Paling enggak kan dalam satu kalimat kalian pasti tahu nih satu atau dua kata kayak gitu. Nah dari situ, nah kalian jadi bisa nih mengira-ngira kalau misalnya kalian nggak tahu sama sekali artinya tuh ini kira-kira hubungannya sama ini ya berarti meaningnya itu tentang apa kayak gitu. Dan ini penting banget sih memang buat kalian yang untuk soal-soal di ASPD itu kan banyak banget ya kalau nyuruh kita buat nyari sinonim kayak gitu atau kayak pilihannya itu apa sedangkan yang di sini itu apa kayak tadi contohnya kan ada hold gitu kan, hold ini melaksanakan atau memegang, nah atau mengadakan juga bisa mengadakan. Nah sedangkan yang di pilihannya tadi ada apa, ada conduct, ada juga carry out. Nah, jadi itu ternyata maknanya mirip seperti itu tergantung sama konteks. Nah, begitu. Jadi kalau kalau kalian masih merasa kayak aduh Miss vocabulary aku kurang banget gimana nanti pas ngerjain ASPD-nya, kalian jangan khawatir. Yang penting kalian harus sering-sering latihan, kalian pahami konteksnya gitu dalam satu kalimat, pasti kalian nanti bisa kok ngerjain meskipun kalian nggak tahu arti dari satu kata itu dalam sepenuhnya gitu, nggak tahu artinya gitu dalam bahasa Indonesia. That's okay. Yang penting kalian paham konteksnya seperti apa dan di situ jadinya kalian bisa jawab pertanyaannya. That's why ASPD ini memang tujuannya kan untuk meningkatkan literasi kayak gitu. Jadi kalian itu harus paham sama konteksnya yang ada di sini kayak gitu. That's why ini diadakan seperti itu. Jadi semangat ya teman-teman karena kurang dari
kurang dari 2 bulan lagi ya bakalan ASPD. Oke, Bismillah. Semoga kalian bisa ya. Oh iya, BTW selamat berpuasa juga untuk teman-teman yang melaksanakan ya. Jadi di sini Miss juga puasa gitu. Jadi semangat aja ya. Bentar lagi buka kok, beberapa jam lagi ya. Oke, so hopefully kalian tetap semangat ya sampai nanti buka puasa. Oke. Nah, yang selanjutnya ini Miss ambil dari TPM paket A dan juga yang selanjutnya ini juga Miss ambil dari TPM yang paket B kayak gitu. Oke, kita bahas ya. Oke, yang pertama Putri Tandampalik. King of Luwu had a very beautiful daughter named Princess Tandampalik. Jadi raja dari Luwu memiliki anak perempuan yang sangat cantik bernama Putri Tandampalik. Suatu hari, one day, King of Bone from far away paid a visit to Luwu in order to propose Princess Tandampalik for his son, Prince of Bone. Suatu hari, King of Bone, raja dari Bone, dari jauh, from far away, dari jauh. Bentar, ini cari. Oh iya, ini. Nah, paid a visit to Luwu in order to propose Princess Tandambalik. Jadi mengunjungi ya, paid a visit itu mengunjungi. Bisa kita artikan yang visitnya aja, karena itu maknanya satu kayak gitu. Paid a visit, paid a visit itu mengunjungi, ini mepet banget ya. Mengunjungi, wah mepet sekali. Di bawahnya aja ya guys. Oke, mengunjungi mengunjungi Luwu untuk propose. Propose ini melamar. Propose itu beda ya sama purpose ya guys. Harus diperhatikan ini karena ini tulisannya pose. Propose itu melamar. Sedangkan kalau purpose itu gini, purpose. Nah, bisa bisa dilihat ya. Kalau kelihatan aja sih bedanya ya. Ini yang di depan itu pro, sedangkan oleh yang ini per gitu. Pur. Oke, jadi berbeda ya. Kalau purpose itu tujuan. Oke, siap. Nice. Selanjutnya, oh ya, untuk melamar Princess Tandan Palik untuk anaknya, for his son Prince of Bone, Pangeran Bone. According to the culture, menurut, bentar, according, according, menurut culture, to the culture, adatnya atau budayanya bisa culture, adat atau budaya. Menurut budayanya, King of Luwu could not have a son-in-law who lived very far away from him. Nah, jadi menurut kebudayaannya atau adatnya, Raja Luwu tidak bisa memiliki son-in-law. Son-in-law itu son-in-law itu menantu, menantu laki-laki. Kalau menantu perempuan, daughter-in-law. Nah, ini sekalian Miss tambahkan ya vocabulary-nya. Jadi tahu nih. Ya, daughter-in-law itu menantu perempuan. Kalau mertua gimana, Miss? Kalau mertua itu mother-in-law. Gitu. Jadi tinggal tambahin in-law aja. In-law ini di sini artinya kayak secara hukum gitu kan. Maksudnya ketika kamu menikah sama seseorang kayak gitu, berarti secara hukum dia itu adalah ibu kamu kayak gitu. Sama father-in-law. Itu mertua. Mertua ibu. Nah, ini mertua ayah.
Seperti itu. Oke, nice. Selanjutnya, nah ini yang tinggal jauh dari dia gitu. Nah, tadi kan di sini kita tahu kalau misalnya King of Bone itu dari jauh ya kan, from far away, yang datang dari jauh. Ini kok nggak muncul, guys? Wait ya. Nah, ini kan dia datang dari jauh. Sedangkan yang ini nggak bisa nih. Could not have son-in-law who lived very far away from him. Very far from him. Nah, otherwise, kalau tidak, his family would suffer from terrible disease. Bentar, kita tulis di sini ya. Agak lemot, guys. Otherwise, itu kalau tidak atau jika tidak, tidak atau jika tidak, um, apa tadi? Sampai mana ya tadi? Oh ini. His family would suffer from terrible disease. Nah, keluarga dia akan menderita. Menderita, suffer itu menderita. Suffer itu artinya menderita terrible disease. Wait, terrible itu buruk. Ini benar nggak nih tulisannya tadi? Oh kurang R. Terrible disease. Buruk disease. Disease. Penyakit-penyakit yang buruk. Nah, kemudian, however, he knew if he refused it, Kingdom Bone would attack Luwu. Akan tetapi, however, itu akan tetapi, wait, bentar. Ini nggak bisa di sampingnya tadi. Jadi harus di bawah ya, sementara. However, akan tetapi, tapi dia tahu bahwa jika dia menolaknya, refuse itu menolak. Ini kayaknya kita bikin kecil aja deh ya. Sebentar kita kecilin aja fontnya supaya bisa di samping. Salah. Ini deh. Nanti dibesarin. Nanti kalau kalian mau lihat bisa bisa aja sih kelihatan tetap cuman ya tulisannya kecil aja. Gitu ya. Kayak di samping sini. Karena enaknya di samping ya, guys. Oke. Nah, oke. Tadi refuse menolak, menolak, menolak. Oke, menolak. Kingdom Bone would attack Luwu. Jadi kerajaan Bone itu akan menyerang Luwu gitu. Kerajaan itu kingdom, attack itu menyerang, menyerang. Nah, kemudian after accepting the proposal, a bad thing happen. Nah, jadi kan tadi ada apa hal yang buruk ya kalau misalnya menerima apa namanya proposal apa lamaran ya. Lamaran dari ini King of Bone itu tadi. Nah, jadi setelah menerima proposalnya, suatu hal yang buruk terjadi. Itu accepting itu menerima. Jadi daripada apa di attack ya, dia mending diterima aja gitu. Oke. Terus a bad thing happen. Jadi suatu hal yang buruk terjadi nih. Nah, Princess Tandampalik was ill of skin rash. Nah, jadi wait guys. Oke, jadi ill itu artinya sakit. Itu artinya juga bisa bisa juga sick ya. Tapi tergantung sama konteksnya juga. Balik lagi, ini banyak sekali sinonimnya. Ada ill, ada act, ada juga
Apa ya? Wait, Miss ingat-ingat. Ill act, pain itu artinya juga sakit. Nah, ini kemudian skin rash. Skin rash itu, tar, skin rash itu ruam kulit. Nah, jadi kayak penyakit kulit ya. Since the disease could be infectious, the king put the princess in a remote island named Wajo Island. Karena penyakit tersebut infectious, infectious itu menular, infectious itu menular. Jadi raja, tadi raja menaruh princess atau menaruh, ya menaruh putri ke remote island di sebuah pulau terpencil. Remote itu terpencil. Terpencil. Bisa juga artinya terpelosok gitu. Remote. Nah, remote ini nggak cuman remote TV aja ya gitu. Bisa artinya yang seperti ini, terpencil atau terpelosok kayak gitu. Named Wajo Island yang dinamakan Pulau Wajo, accompanied by some soldiers yang ditemani accompany accompany ditemani 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 oleh beberapa prajurit, soldiers, prajurit ya, bisa juga tentara, tapi ini kan kisahnya zaman dulu ya, jadi prajurit. Oke, kemudian Princess Tandam Palik was sad, but she didn't want many people to be infected. Putri Tandam Palik bersedih, tapi dia tidak ingin banyak orang tertular, infected, infected, tertular. Oke, kemudian yang ini ya. Several days after Princess Tandam Palik lived in Wajo Island, beberapa hari, several itu beberapa, several itu beberapa hari setelah Princess Tandam Palik tinggal di Pulau Wajo, an albino cow came to her. Jadi albino itu ya, albino ya, kalian tahu ya kalau albino tuh berarti dia nggak ada pigmen warnanya, jadi warnanya putih seperti itu. Jadi sapi albino datang ke dia. The cow licked Princess Tandam Palik skin. Nah, sapi tersebut menjilat kulit dari Princess Tandam Palik. Amazingly, the disease was cured. Secara ajaib, apa tadi, penyakit tersebut disembuhkan, sembuh nih, sembuh, sembuh. Kemudian in the meantime, Prince of Bone was sailing in the sea. Eh, Sedangkan di waktu yang lain gitu, meantime, sementara itu ya bisa artinya juga, atau di waktu yang lain juga bisa meantime. Sementara itu Prince of Bone, jadi Pangeran Bone was sailing in the sea, berlayar nih di laut, masih masih berlayar gitu kan. He landed on Wajo Island. Dia dia landed itu apa ya bahasa Indonesianya? Miss lupa. Tahu artinya tapi kadang lupa. Oh iya, mendarat. Ya, mendarat ya, atau menepi. Karena kan tadi apa namanya? Dari
dari kapal ya kan, dari lautan ya itu maksudnya. Oke, landed mendarat ke Wajo Island di Pulau Wajo. He was so surprised to see a very beautiful girl there. Dia sangat terkejut melihat seorang perempuan yang sangat cantik di sana. Nah, kemudian, who are you, beautiful girl? Do you live here? Asked Prince of Bone. Siapa kamu, perempuan cantik, gadis cantik? Apakah kamu tinggal di sini? Tanya Pangeran Bone. Princess Tandampalik then explained everything. Princess Putri Tandampalik kemudian menjelaskan semuanya. Jadi explained itu menjelaskan ya. Menjelaskan semuanya. Prince of Bone had heard about her before. Jadi Pangeran Bone sudah pernah mendengar atau sudah tahu tentang dia sebelumnya. Heard itu dari kata hear ya guys. Jadi mendengar artinya atau juga bisa eh bentar, mendengar atau mengetahui juga bisa mengetahui itu. Kemudian mana tadi? Oh ya, he was so happy that he finally met her. Dia sangat senang karena akhirnya dia bertemu dengan dia. Karena pangeran akhirnya bertemu dengan Putri Tandambalik. Kemudian, he immediately brought Princess Tandambalik and the soldiers back to Luwu Kingdom. Dia kemudian immediately itu segera ya. Immediately itu segera segera segera. Nah, ini brought. Brought itu dari kata bring. Artinya membawa. Membawa. Nah, kalau misalnya yang apa namanya brought itu kan dia verb duanya ya kan, yang bentuknya irregular. Jadi ini juga artinya membawa. Oke. And the soldiers back, dan prajurit-prajuritnya untuk kembali ke kerajaan Luwu. The king of Luwu was so happy that her daughter was cured. Jadi Raja Luwu sangat senang, sangat bahagia karena putrinya sudah sembuh. Not long after that, the king held a wedding party for her daughter and Prince of Bone. Tidak lama kemudian, raja mengadakan, nah ini held itu verb 2 dari hold. Ya, hold itu tadi kan mengadakan ya, atau melaksanakan atau melakukan ya. Jadi ini verb 2-nya itu held. Held gitu. Mengadakan. Oke, mengadakan wedding party for her daughter. Jadi pesta pernikahan untuk putrinya dan Pangeran Bone. Oke. Nah, lanjut ke soalnya nih. Ini digedein dikit deh. Bisa. Oke. Ya. Oke, which statements show the complication of the story? Oke, kita cek ya. The King of Bone attacked King of Luwu. Complication itu kan eh, masalah ya, permasalahan yang muncul ya di teks ini gitu. Jadi kan memang naratif itu eh, biasanya isinya ya karena cerita ya kan ada macam-macam kan alurnya, dan ada complicationnya juga atau ada trouble-nya juga, masalahnya di mana kayak gitu. Nah, di sini apakah King of Bone tadi menyerang Raja Luwu? Enggak kan ya, karena dia malah accepting the proposal nih. Yang menyebabkan Princess Tandang Palik itu kena penyakit ya. Jadi yang ini salah nih. Kita cek mana yang nomor satu. Yang nomor satu itu kan ada ini aja nih. Berarti ini salah ya. Oke. Berarti sisanya kita cek ya. Princess Tandang Palik suffered from skin rash. Nah, skin rash itu tadi ya. Nah, ini bener ya, karena
Suffer itu menderita ya. Yang tadi yang pernah kita artikan tadi. Nah, jadi ini benar. Kita cek yang nomor 2 mana? Yang B dan C. Berarti yang ini salah. Dan yang ini juga salah. Kita cek yang nomor 3 dan 4. King of Luwu accepted the marriage proposal. Nah, apakah benar? Iya, tadi kan dia di sini. Accepting the proposal gitu kan di King of Luwu tadi. Jadi yang ini benar. Nah, dari sini kita langsung tahu nih jawabannya yang benar adalah yang B itu. Emang kalau yang 4 itu apa? An albino cow lick uh, lick lick Princess Tandang Palik Skin. Nah, ini memang benar ada sih di situ. Tapi kan ya ini bukan permasalahannya gitu, bukan complication yang ada di story-nya gitu. Karena ini malah resolutionnya ya kan, resolutionnya jadinya Princess Tandang Palik itu bisa sembuh dari penyakitnya tadi. Oke, jawabannya B. Nice. Selanjutnya, Princess Tandang Palik isolated to a remote island because yang pertama, she avoided the Prince of Bone proposal. Nah, apakah tadi dia avoided? Avoided itu menghindar. Wait, ini belum ditambahin ya. Avoided itu menghindar. Nah, enggak ya, tadi enggak menghindar ya, tapi diterima, accepting. Avoid itu menghindar. Nah, kemudian ini salah ya, berarti yang ini. Kemudian yang ini, wait. Yang dua, she wanted to meet Prince of Bone there. Nah, apakah dia ingin menemui Prince of Bone di sana? Enggak juga kan ya? Karena dia malah apa namanya ketemu tuh secara tiba-tiba gitu. Karena eh, apa namanya dari sementara itu gitu. Yang di sini kan tadi kan in the meantime Prince of Bone was sailing in the sea dan berhenti sebentar atau apa ya? Mampir. Mampir tuh singgah. Nah, that's what I want to say. Jadi singgah ke Wajo Island nih, malah ketemu sama Prince of Princess. Oh ya, wait. Ini avoided ya. Yang ini avoided. Ini kan Prince of Bone-nya ya. Sorry. Jadi oh ya benar-benar. Miss tadi ngomong apa sih, maaf ya, Miss ke distract sedikit. Oke, so yang ini tadi she wanted to meet Prince of Bone itu kan enggak ya berarti. Oke, kemudian she did not want people to be infected. Nah, ini benar karena dia tadi sudah sebutkan juga. Kemudian she got a serious skin disease. Nah, ini juga benar ya karena dia tadi kena penyakit kulit seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ngelihat yang ini kan pasti kita juga tahu ya jawabannya yang mana. Kita cek di sini gitu. Sama kayak tadi juga caranya. Jadi yang ini jawabannya yang D. Yang 3 dan 4. Oke, next yang nomor 12. The moral value of the story is Oke, kita lihat yang A, good deeds and with joyfulness. Jadi perbuatan yang baik, deeds itu artinya perbuatan ya. Perbuatan yang baik akan berakhir dengan kebahagiaan, joyfulness. Itu kebahagiaan. Nah, apakah benar? Nah, tadi kan kita lihat ya kalau misalnya eh, Putri Tandang Palik itu mau ditaruh atau mau diletakkan di pulau yang terpencil gitu kan supaya rakyatnya yang lainnya itu nggak kena penyakitnya nih. Nah, jadi itu suatu perbuatan yang baik ya dia rela berkorban gitu kan. Rela berkorban untuk eh, orang lain kayak gitu. Nah, jadi ini benar gitu yang ini. Jadi sebenarnya kalau dari sini kita bisa langsung skip ya, jawaban yang lain pasti salah. Tapi karena ini kita belajar, jadi kita harus tahu ya. Oke, jadi positive relationship needs parents approval ini enggak ya. Jadi ini artinya hubungan yang positif, hubungan yang positif itu membutuhkan persetujuan dari orang tua. Nah, ini bukan termasuk dari
apa yang ingin disampaikan dari story itu tadi ya, kayak gitu. Oke, kemudian irrational beliefs bring good luck for many people. Nah, di sini nggak ada juga yang uh, apa namanya, nggak menyebutkan tentang hal yang seperti itu ya. Uh, Sebenarnya ini lebih ke yang ini ya tadi kan yang ada satu hal yang mungkin kita dengar kayaknya irasional ya. Irasionalnya itu di sini adalah yang eh, Prince mana tadi King King of Bone ya, mana tadi King of Bone itu. Nah, ini culture-nya itu kan nggak bisa punya menantu yang tinggalnya dari jauh nih. Kalau nggak nanti bakalan apa namanya kena penyakit kayak gitu, akan kena penyakit nih. Nah, di sini kan irrational belief bring good luck for many people. Nah, ini kan sebenarnya eh, kepercayaan yang irasional ya, tapi itu membawa good luck atau keberuntungan gitu untuk banyak orang. Memang terlihat seperti itu kayak gitu dari sini. Tapi bukan itu lagi ya, balik lagi tapi bukan itu yang ingin ditunjukkan dari story-nya ini gitu. Value dari story-nya itu apa gitu. Kita memaknainya secara keseluruhan seperti itu. Dan ini pun juga merupakan irasional ya, suatu hal yang irasional yang dipercaya, tapi nggak bisa dibuktikan gitu ya. Nah, balik lagi kita fokus ke value-nya seperti itu. Oke. Selanjutnya, personal kindness must be done in hidden situation. Nah, jadi apakah kebaikan itu dilakukan apa namanya hanya harus dilakukan di keadaan atau di situasi yang tersembunyi kayak gitu kan enggak ya, tapi bisa aja dilakukan di manapun kapan saja kayak gitu. Dan ini juga bukan value-nya lagi, balik lagi kita harus ngikutin konteksnya itu tentang story-nya gitu. Jadi meskipun mungkin jawaban yang ada di sini, wah ini kayaknya bagus nih, bener kayak gitu. Nah, tapi balik lagi kita harus ke story-nya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai terjebak juga di situ. Oke? Next kita bahas soal yang terakhir nih. Nah, ini tadi karena kita mulainya itu jam 2 lewat 10 lewat 13 ya, berarti kita masih ada waktu sekitar ya 10 menitan lagi ya untuk bahas yang ini gitu. Jadi kita selesainya jam berapa? Jam jam 3:30 40 ya. Jam 3:40-an something lah ya. Ya. Eh 40. Oh 45, sorry sorry. Ya 45. Oke, next. Ini tentang Dandelia the Glass-Haired Princess. Oke. There lived a princess Dandelia from Fistulina Kingdom who was as beautiful as a dandelion flower. Hiduplah seorang putri Dandelia. Hiduplah seorang putri Dandelia dari kerajaan Fistulina yang sangat cantik, yang secantik bunga dandelion. Princess Dandelia was smart with beautiful shiny black hair like glass. Putri Dandelia sangat pintar, pintar dan pintar dan cantik, pintar dan wait, was smart with beautiful shiny black hair like this. Oh, I'm sorry. Jadi pintar dengan rambut yang cantik, berkilau eh, berkilau seperti gelas, kayak gitu, seperti gelas. Oke, jadi shiny itu berkilau, berkilau. Oke. Kemudian one day a disaster struck with great fire. Suatu ketika, bentar. Oke, suatu ketika em, disaster itu tadi bencana ya. Disaster.
bencana. Stroke with great fire. Stroke itu dari strike, untuk yang verb satunya artinya menghantam ya, menghantam atau apa ya, membentur juga bisa, atau apa namanya, muncul gitu ya, muncul juga bisa ya kan. Kalau disaster itu ya suatu bencana kan tiba-tiba datang kayak gitu kan, berarti kayak jatuh aja gitu, atau tadi yang menghantam, tadi menghantam, bencana menghantam. With a great fire, dengan kebakaran yang besar. The citizens of Fistulina fled to the kingdom of Al-Nicola. Nah, jadi eh Fistulina, citizen itu warga ya, citizen itu warga. Warga Fistulina itu melarikan diri, fled, melarikan diri ke kerajaan Al-Nicola, their neighbor, tetangga mereka, neighbor, itu tetangga. Oke, because they were in a hurry, they didn't have time to bring any valuables. Karena mereka itu buru-buru, tergesa-gesa, hurry, tergesa-gesa. Mereka nggak memiliki waktu untuk membawa any valuables, atau valuables itu benda-benda yang berharga. Valuables, barang berharga, berharga. Nah, at first, King Al-Nicola welcomed him with open arms. Awalnya, Raja Al-Nicola itu menyambut mereka ya. Ini rajanya menyambut kingnya juga sih ya, King King Fistulina. Him di sini maksudnya King Fistulinanya itu tadi, with open arms, dengan terbuka, dengan terbuka. Kemudian, oh ya, ini ditulis ya artinya open arms. Open arms. Nya terbuka. Kemudian, ya di sini nggak cukup ya, jadi Miss taruh di bawah aja. Oke, kemudian sampai mana tadi? Oh ya, but over time he could not afford to continue to bear the leaves of the Fistulina people. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, over time, seiring berjalannya waktu, tuh, he could not afford to continue. Dia tidak bisa afford itu, eh, membiayai, membiayai, bentar. Oh, salah, salah. Wait, 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 wait. Oke, misalat ya. Untuk afford ini lebih ke mampu sih ya, mampu. Could not afford, tidak mampu. Mampu atau nggak, kuat, mampu atau kuat. Nah, jadi afford itu, nah jadi ini ya yang tadi affordnya mana sih? Oh ya yang ini ya. He could not, ini susah banget sih. Wait, could not afford, kok nggak muncul lagi? Could not afford to continue. Ya, wait. Ya, could not afford to continue to bear the leaves with Fistulina people. Nah, dia tidak mampu, tidak kuat untuk menanggung. Bear itu menanggung, menanggung eh, kehidupan dari rakyat-rakyat atau orang-orang Fistulina. Nah, on the other hand, on the di sisi lain, the Fistulina Kingdom needed a lot of money to rebuild the empire. Di sisi lain, kerajaan Vistulina memerlukan
banyak sekali uang untuk membangun kembali kerajaannya. King Al-Nicola, susah banget nyebutin, maaf ya. King Al-Nicola suggested King Vistulina to pay a high price as long as he can have such a beautiful hair. Jadi eh, King Al-Nicola, Raja Al-Nicola itu menyarankan atau memberi masukan pada King Vistulina untuk membayar dia tuh mau membayar King Al Nicola itu mau membayar a high price, harga yang mahal selama dia as long as bisa memiliki such a beautiful hair, bisa memiliki rambut yang bagus kayak gitu, rambut yang indah. But when King begged it to Princess Dandelia, she refused it. Tapi ketika raja begged itu meminta bisa juga artinya memohon, memohon. Putri Dandelia memohon rambut tersebut ya, rambut yang disebutkan Yang Al Nicola itu tadi, itu dia menolaknya. She refused it. King Vistulina got an idea of cutting Princess Dandelia's glass hair while sleeping. Jadi Raja Vistulina mempunyai ide untuk memotong rambut gelas, rambut kaca, kaca atau gelas ya. Bisa ya itu tergantung ya hitam ya, hitam yang seperti kaca ya. That's what I want to say. Kok gelas itu bukan gelas ya, guys? I'm sorry. Tadi Miss bilangnya gelas terus ya. Iya, Mas Miss adalah kaca, oke? Okay? So, ini ya, memotong rambut kaca Princess Dandelia while sleeping. Jadi ketika tidur. But the plan failed. Tapi rencananya gagal. Fail itu gagal. Nah, kemudian, feeling worried, Princess Dandelia secretly fled from the palace. Jadi karena dia merasa uh, khawatir, feeling worried, jadi khawatir, Princess Dandelia secara diam-diam atau secret, secara rahasia melarikan diri from the palace. Palace itu istana, istana. Jadi melarikan diri dari istana Al Nicola tadi, kayak gitu. Kemudian Princess Dandelia walked on and on. Jadi dia berjalan terus-menerus. On and on. Terus menerus. Nah, walk on and on. Along the way, many children surrounded Princess Dandelia while admiring her hair. Selama perjalanan, banyak anak-anak yang mengelilingi Princess Dandelia sembari admiring. Admiring itu memuji. Admiring itu mengagumi, bisa mengagumi maupun memuji rambutnya. Princess Dandelia was stunned looking at the skinny, pale, starving children. Jadi Princess Dandelia kaget melihat, stun itu kaget, terkejut, terkejut, terkejut melihat skinny, skinny itu kurus ya. Jadi anak-anak yang kurus, pucat, dan kelaparan tersebut. Jadi skinny itu kurus. Kurus, kemudian pale itu pucat, dan starving. Starving itu kelaparan. Nah, starving itu sama aja kayak very hungry gitu. Jadi sangat lapar gitu, starving. Oke, unknowingly, Princess Dandelia's tears fell. Jadi secara tidak sadar, air mata Princess Dandelia jatuh. Unknowing, unknow, unknow, wait, unknowingly. Oke, unknowingly, secara tidak sadar. Oke. Nah, kemudian her heart was touched to see the children suffering. Jadi
dia eh, apa namanya hatinya tersentuh ketika melihat anak-anak yang sengsara. Princess Dandalia quickly ran to his father and gave her hair to the people of Fistulina. Jadi dia dengan cepat lari ke ayahnya gitu, menuju ayahnya untuk memberikan rambutnya ke orang-orang Fistulina. Every morning, to her surprise, Princess Dandalia found her hair was as long as it used to be. Nah, jadi setiap pagi dia terkejut nih bahwa dia menemukan kalau apa nih rambutnya itu masih sepanjang seperti yang sebelumnya gitu meskipun sebelumnya sudah dipotong kayak gitu. Nah, King Fistulina sold Princess Dandelia's glass hair to the neighboring kingdoms. Jadi Raja Fistulina kemudian menjual rambut kaca Princess Dandelia to the neighboring kingdom ke kerajaan-kerajaan tetangga. Kemudian some use them as wigs. Jadi beberapa orang menggunakannya untuk wig dan sebagai as decoration for royal crown, sebagai dekorasi untuk mahkota. Kemudian turned out it's not just her hair that's shiny. Ternyata tidak cuman rambutnya saja yang berkilau, tapi Princess Dandelia's heart was clear and sparkling like glass. Jadi hatinya itu sangat jernih dan sparkling seperti bercahaya. Bercahaya sparkling itu apa ya? Ya, berkilauan, berkilauan. Ya, itu berkilauan seperti kaca. Oke. Nah, langsung ke pembahasan nih. Waktunya ternyata udah habis. Jadi kita langsung pakai cara cepetnya aja ya. Oke. What are the problems of the story? Story-nya ini tadi bisa kita lihat ya kalau misalnya yang pertama nih kita lihat ya King Al Nicola ban Fistulina, people moving to his kingdom. Enggak ya, dia tidak di ban atau di ban itu di ban itu di ini ban ban itu dilarang. Bentar, cek lagi. Apa ya bahasa Indonesianya? Di ban. Oh ya benar, dilarang. Dilarang. Oke, so apakah King Al Nicola itu ban Fistulina people moving to his kingdom? Enggak ya. Jadi ini salah. Yang ada nomor satunya salah. Berarti ada A dan B. Ini salah. Oke, kemudian uh, people of Fistulina had no treasure to pay for their daily life. Nah, apakah mereka Fistulina itu warga-warga Fistulina tadi nggak mempunyai harta untuk dibayarkan untuk membayar kehidupan mereka kayak gitu? Apakah seperti itu? Nah, ini tadi termasuk apa namanya? Ini bukan termasuk ini ya masalahnya ya, tapi ini apa namanya? Ini merupakan permasalahan yang terjadi gitu. Bukan 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 ini sih ya. Lebih tepatnya ini mereka itu kan nggak membawa barang berharga gitu ya, tapi bukan untuk membayar eh, ini, untuk membayar untuk kehidupan mereka kayak gitu. Kemudian yang ini disaster stroke with great fire in Fistulina Kingdom ini merupakan problemnya nomor 3. Kemudian Princess Dandelion refused to give her hair at first. Nah, ini juga masuk ke masalah juga nih karena tadi kan karena dia nggak mau gitu, jadinya banyak dia karena dia nggak mau memberikannya, dia akhirnya apa namanya harus pergi kayak gitu kan, pergi kemudian akhirnya dia baru melihat nih bahwa banyak yang suffer gitu, banyak yang menderita gitu. Jadi yang problemnya itu yang 3 dan 4 gitu. Jadi ada disaster atau bencananya itu tadi, kemudian dia menolak gitu, menolak memberikan rambutnya. Kemudian yang selanjutnya could not help. Jadi Al Nicola Kingdom could not help Fistulina people any longer because oke, kita cek ya. Al Nicola Kingdom was actually stingy. Ini enggak ya. Stingy itu
pelit. Ini enggak. Kemudian yang nomor satu berarti A dan B ini kita eliminasi. Berarti kita lihat yang ini 2 dan 3 atau 2 dan 4. Al Nicola Kingdom had no more fun for them. Nah ini benar. Karena tadi kan nggak bisa menanggung mereka lagi. Menanggung untuk membiayai mereka. Fun itu artinya membiayai. Oke, stingy itu artinya pelit. Kemudian fun itu membiayai. Oke. Kemudian Fistulina, people overburden Al Nicola Kingdom. Nah, ini salah ya karena tadi bukan overburden. Jadi burden itu ini overburden itu dari kata burden artinya beban. Overburden itu jadinya terlalu membebani. Burden terlalu membebani. Nah, jadi yang ada tiganya itu salah. Jadi mana? Wait. Yang ada tiganya itu salah. Jadi ada 2 dan 4. Yang benar ya. Ini, oke. The moral value of the story is act of sacrifice brings happiness. Nah, ini yang benar ya. Karena tadi kan Princess Fistulina, Princess Dandelia ya. Princess of Fistulina itu dia memberikan rambutnya gitu untuk dia mengorbankan rambutnya untuk membawa kebahagiaan orang lain gitu. Gak cuma orang lain saja tapi dirinya juga kayak gitu. Karena tadi kan Indian dia bisa membuild atau membangun kembali kerajaannya. Nah, jadi ini sacrifice. Sacrifice itu artinya mengorbankan. Kemudian, that's all guys for today. Nah, yang ini ya bisa kita lihat ya juga yang artinya. Tapi ini kita udah lewat banget waktunya. Ini sudah sampai hampir jam 3 ya. Atau udah jam 3 ya? Hampir jam 4. Maaf. Kok udah jam 3 sih? Gimana sih Miss lihat jamnya? I'm sorry. Okay, so I think that's all for today. Jadi kita tadi udah belajar ya guys tentang announcement dan juga tentang narrative. Nah, dan ya sekali lagi kita harus banyak-banyak belajar untuk membiasakan diri sama teks ya. Kita nggak apa-apa kalau misalnya masih buka Google Translate. Kadang-kadang Miss juga kalau misalnya susah untuk menjelaskan artinya itu juga Miss juga ngecek kok. Tapi balik lagi kayak gitu. Kita itu ini kan tujuannya karena untuk belajar ya. Jadi nanti kalau misalnya pas ASPD kita caranya kayak gitu tadi. Kita lihat apa yang kita tahu, konteksnya yang mana aja. Nah, jadi eh, kalau misalnya udah tahu nih, oh ini kayaknya ini kayak gitu. Nah, dari situ kita jadinya eh, tahu nih mana sih jawaban yang paling tidak itu mendekati kayak gitu. Nah, dari announcement juga kita tahu ya ada beberapa em, cirinya juga, cirinya pasti ada imperatif ya, ada kalimat imperatif atau kalimat kata-kata suruhan gitu. Kemudian kalau dari naratif sendiri dia banyak banget menggunakan verb 2 ya. Jadi kalau teman-teman yang masih belum terbiasa nih sama verb 2, ayo kita banyakin lagi ya untuk vocabulary-nya, baca-baca terus. Terus nanti bisa dicek-cek lagi kamusnya untuk verb 1, verb 2-nya dan verb 3-nya seperti apa gitu. Jadi tahu juga seperti itu. Oke, I think that's all guys for today. Jangan khawatir, ini nanti coret-coretannya juga bakalan di-share ya. Nanti Miss upload di Google Drive kayak gitu. Sama seperti biasanya. Dan ini juga bakalan di-upload di YouTube. Oke, thank you guys for having me today. I hope you guys have a great day. And see you. Bye-bye. Kalian bisa live ya. Nih, stop record. Sama-sama. Terima kasih, aku baru lihat. Oke, sama-sama.